Saya mau cerita tentang orang-orang yang punya masalah, persoalan, pergumulan, sehingga mereka masuk dalam beban pikiran dan mengalami sakit. Padahal Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi saudara, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ada banyak orang yang mengalami sakit itu bermula karena mereka terlilit oleh beban pikirannya. Ada masalah, ada pergumulan yang mereka rasa tidak mampu, tidak sanggup, atau pergumulan yang bertubi-tubi, tantangan dari kiri, dari kanan, dari dalam, dari luar, membuat mereka mengalami kesesakan. Lalu mereka mulai pikiran dan nafsu makan berkurang. Lalu ada juga yang mulai mengalami sakit penyakit, berbagai macam sakit penyakit, mulai sakit yang kecil sampai sakit yang besar. Karena sebagian besar penyakit itu bermula dari stres, depresi, pikiran. Nah, saudara, dengar baik-baik. Tidak selamanya kita hidup tidak ada pergumulan. Setiap kali kita hidup pasti ada pergumulan, saudaraku. Tapi saudara, jangan biarkan pergumulan, beban itu mencengkram, menguasai kita ya. Jadi saudara tidak bisa larang burung terbang di atas kepala saudara ya. Dia terbang di atas, lewat di kepala saudara, saudara tidak bisa untuk melarang dia. Tapi saudara, ketika dia bersarang di atas kepala saudara, apalagi dia sampai membuang kotoran di kepala saudara, saudara punya hak untuk membuang dia, mengusir dia dari kepala saudara. Jadi saudara, masalah pasti datang, pergumulan pasti ada, tapi jangan biarkan itu menguasai, mencengkram saudara. Nah saudara, saya punya banyak pengalaman berjumpa dengan banyak orang. Mereka mengalami sakit, mulai dari yang sakit yang kecil sampai sakit yang besar. Sebagian besar itu karena pergumulan, beban, tekanan, pikiran. Jadi Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira itu kita dapat dalam hadirat Tuhan. Ketika kita punya pergumulan, kita punya beban, masuk dalam kamar, kita memuji, kita menyembah Tuhan, saudaraku. Di situ kita akan merasakan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera yang mengalir. Ketika kita keluar dari ruang doa kita, dari kita berdoa, saudaraku, ketika kita keluar dari ruang doa, memang masalah masih ada, tapi saudara akan merasa lebih ringan dan merasa ada kekuatan powerful untuk bisa menghadapi masalah itu, dan saudara akan mendapatkan solusi-solusi jalan keluar dari Tuhan. Jadi saudara punya masalah, pergumulan apapun, dengar baik-baik, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, curahkan semua, menyembah, agungkan, tinggikan dia, fokus dengan dia, fokus dengan Raja di atas segala raja, fokus dengan Tuhan Yesus Kristus. Di saat saudara menyembah sungguh-sungguh kepada dia, berserah kepada dia, di situ dia akan mengalirkan kuasanya, aliran kuasanya mengalir, damai sejahtera mengalir, dan saudara akan menjadi kuat. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.